sudah meluangkan waktu dan berkenan hadir bersama kami di tempat ini. Sebelum kita memulai sesi wawancara, mari kita bersatu dalam doa. Doa akan dipimpin oleh rekan saya, Kelvin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih berkat-Mu, cinta kasih-Mu, kami kembali dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan sesi tanya jawab dan diskusi mengenai gereja dan akhir zaman. Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau lindungi, Kau berikan kuasa-Mu kepada kami agar sesi diskusi ini dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak, di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Helen, di sini ada rekan-rekan saya Yesi, Saya Kelvin. Saya Fidelia. Saya Keja. saya Chelsea, saya Wira. Baik Bapak, di sini kami ingin bertanya Pak tentang gereja dan akhir zaman. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama, langsung saja saya bacakan. Menurut Bapak sendiri, di tengah beragam pemahaman mengenai akhir zaman, bagaimana Bapak memandang peran gereja dalam memimpin jemaat agar tetap berpegang pada ajaran Alkitab tanpa menimbulkan ketakutan maupun penafsiran yang berlebihan? Iya, buat saya begini, fungsi gereja yang utama adalah mengajarkan pengajaran akhir zaman itu secara sistematis. Sistematis itu berarti biblical, artinya apa yang disampaikan dan ditulis di dalam Alkitab digali lebih bagus, ya, lalu kemudian ungkapkan makna artinya yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Yang jadi problem selama ini apa sih sebenarnya gereja itu? Adalah adanya multitafsir terhadap sebuah teks akhir zaman. Jadi itu yang menimbulkan keracuan, menimbulkan keraguan. Yang paling hebatnya adalah menimbulkan ketakutan yang berlebihan terhadap akhir zaman. Jadi konsepnya itu jadi amburadul gitu loh. Nah itu satu ya perannya. Jadi pentingnya siapapun yang punya kewenangan di dalam gereja, apakah itu pendeta, penginjilan seterusnya, dia harus punya kemampuan dan kapasitas untuk menjelaskan konsep akhir zaman sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, buat saya adalah makna akhir zaman itu setidaknya ada dua. Pertama, ini bicara tentang kepastian sejarah. Jadi secara eskatologis, akhir zaman itu bicara tentang waktu. Ya, Tuhan pasti datang, tanda-tandanya Tuhan kasih dan sebagainya dan seterusnya. Tapi yang kedua, yang ini juga tidak kalah penting adalah bagaimana akhir zaman itu bicara tentang sebuah pengharapan. Pengharapan yang benar-benar yang spekta, yang wow, bahwa pengharapan itu menjanjikan kehidupan yang jauh lebih baik, lepas dari semua penderitaan, bla bla dan seterusnya. Jadi dua hal ini yang seyogianya gereja ajarkan secara seimbang. Mereka harus sadar bahwa mereka masih tinggal di bumi. Jadi tanda-tanda umum tentang akhir zaman itu ya pasti akan mereka alami. Bagaimana sekarang kita mengalami sulitnya menutup mata terhadap berita perang antar bangsa. Lalu kemudian bagaimana orang-orang Kristen begitu luar biasa teraniaya, ya. Itu semuanya bicara tentang kepastian tanda-tanda umumnya. Nah, tanda-tanda khususnya inilah yang kemudian memberikan pengharapan bahwa penderitaan kita sekarang ini tuh nggak sebanding gitu. Jadi pengajaran yang berimbang, lalu kemudian eksposisi teks terhadap Alkitab yang mengajarkan tentang eskatologi, tentang kehidupan akhir zaman itu harus disampaikan secara seimbang. Jadi dua hal itu yang harus digarisbawahi oleh gereja akhir-akhir ini. Ya, itu jawaban saya. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana gereja dapat menanggapi berbagai tantangan pada akhir zaman seperti adanya kemerosotan moral dan pesatnya perkembangan teknologi dengan tetap berpegang pada ajaran dan teladan Kristus? Saya meyakini di dalam Alkitab ada tiga hal penting. Pertama tentang spiritualitas, yang kedua moralitas, yang ketiga etika Kristen atau etis Kristen. Ya. Dan tiga-tiganya itu sesuatu yang sangat penting, yang Alkitab sudah persiapkan, dan Alkitab itu buat saya nggak pernah salah. Dan dia tahu apa yang akan terjadi telah ke depan, bahwa kehidupan manusia makin luar biasa secara moralitas dan seterusnya. Tapi kalau kita misalnya kembali kepada khotbah di bukit, ya, bagaimana moralitas Kristen itu begitu luar biasa tinggi di sana, lalu kemudian bagaimana spiritualitas itu juga terbangun, ya, begitu rapi, ya, bukan sekedar penampakan, tapi lebih kepada esensi bagaimana orang Kristen jadi garam dan terang dunia, ya kan? Lalu kemudian secara etis misalnya, secara etika misalnya, kita diperhadapkan kepada begitu banyak pilihan, ya, kultur, budaya, yang sekarang sangat terbuka, ditambah dengan teknologi yang begitu cepat dan seterusnya. Saya ingat waktu saya masih SMA yang namanya kita mau dapat kartu remi yang gambarnya porno itu luar biasa susah waktu itu. Dan sekarang hanya dengan berbekal handphone dan seterusnya orang bisa mengakses itu. Dan persoalannya adalah itu lintas batas usia. Anak kecil bisa buka, orang tua bisa buka. Jadi gereja harus bisa mengajarkan tentang tiga hal itu untuk menjadi batasan, benteng. Apapun yang terjadi rumusnya di tiga itu. Spiritualitasnya harus spiritual yang
Kristen yang bagus, moralitasnya terjaga, lalu kemudian etikanya juga etika anak-anak Tuhan. Nah, kalau bahasa saya ini adalah ini loh, apa namanya, etikanya etika warga kerajaan surga yang masih tinggal di bumi, moralitasnya adalah moralitas warga kerajaan Allah yang masih tinggal di bumi, spiritualnya juga spiritual warga kerajaan Allah yang masih tinggal di bumi. Gitu. Jadi tiga hal itu yang saya ingin sampaikan terkait dengan bagaimana gereja harus merespon ya terhadap semuanya itu. Gitu. Demikian. Perkenalkan, kami mahasiswa UPH. Saya perwakilan saya akan belajar itu pada hari ini ya Pak. Baik, jadi hari ini tujuannya sebenarnya saya minta terima kasih atas kesediaan Bapak untuk dapat hadir dalam wawancara kita pada hari ini. Jadi tujuan wawancara kita pada hari ini adalah untuk memenuhi ujian praktek ujian akhir kami, yaitu wawancara bersama pendeta. Baik, sebelum kita memulai ini, kita akan berdoa. Saya pada lagi. Oke, mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang masih Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu, hingga boleh sampai saat ini. Kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya anak-anak-Mu ini akan memulai wawancara dengan Bapak Pendeta. Kiranya Engkau berkati agar wawancara ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak, kita langsung saja masuk ke sesi wawancaranya. Pertama itu, bagaimana gereja membimbing jemaat memahami akhir zaman dan menghadapi perubahan zaman sesuai ajaran Kristus. Ya, baik. Yang pertama adalah mengajarkan dasar-dasar Alkitab tentang apa itu akhir zaman. Misalnya dalam Matius pasal 24. Tujuannya adalah untuk menolong jemaat memahami ajaran Alkitab secara benar. Dan penekanan di sini bukan untuk menakut-nakutin, tetapi penekanannya adalah pengharapan akan kedatangan Kristus. Tetapi yang kedua, juga dalam mengajarkan tentang akhir zaman adalah berbicara tentang kesetiaan dalam hidup. Misalnya dalam beberapa perumpamaan tentang yang ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, itu juga berbicara tentang akhir zaman. Nah, ini berbicara tentang kesetiaan dan dalam mengikut akan Kristus. Prinsip utama dalam akhir zaman itu bukanlah untuk ditakutin, tetapi untuk mempersiapkan diri dengan iman. Yang kedua, selain mengajarkan tentang dasar-dasar Alkitab, tetapi yang kedua adalah menekankan hidup kudus dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan saatnya akan Tuhan datang kembali. Nah, dalam masa itulah, maka orang percaya harus hidup kudus dan terus berjaga-jaga. Karena Yesus sendiri juga mengajarkan tentang supaya orang-orang yang mengikutnya itu supaya berjaga-jaga. Dalam proses berjaga-jaga itulah, kita juga hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Yang ketiga adalah menanamkan pengharapan. Pengharapan bahwa memang akhir zaman itu pasti akan ada, ya. Tetapi yang berbicara tentang bahwa Kristus akan menempati janjinya, ya, yaitu tentang kedatangannya yang kedua kali. Ya. Akhir zaman itu bukan hanya berbicara tentang kemenangan, tetapi ini juga berbicara tentang bahwa kelak orang-orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya di sorga. Ya, itu tentang pertanyaan bagaimana gereja membimbing jemaat memahami akhir zaman. Demikian. Bapak, selanjutnya untuk berdua itu menurut Bapak, apakah kita sedang hidup di akhir zaman dan apa maknanya bagi peran gereja saat ini? Ya, jadi tentang itu ada beberapa perbedaan pendapat ya. Tetapi bagi saya bahwa akhir zaman itu kita sudah masuk ya. Sejak kapan? Sejak kedatangan Kristus yang pertama. Ya. Kemudian nanti akan disempurnakan pada saat kedatangan kedua. Ya, artinya bahwa kerajaan Allah itu sudah mulai sejak kedatangan Kristus yang pertama. Ya, nanti akan disempurnakan pada saat Kristus datang yang kedua kali. Namun apa maknanya bagi peran gereja saat ini? Yaitu menunjukkan bahwa akhir zaman itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang spektakuler. Kemudian tidak juga berbicara tentang prediksi waktu. Tetapi apa maknanya? Maknanya adalah menekankan tentang kesetiaan. Durasi yang diberikan Allah bagi kita sampai kedatangannya yang kedua itu berbicara tentang kesetiaan. Bagaimana kita mengisi hari-hari itu dengan setia kepada Tuhan. Karena prinsip penting dalam memahami akhir zaman itu adalah bahwa Allah yang memegang kendali penuh tentang akhir zaman ini. Ya. Jadi durasi yang diberikan Allah dari sejak kedatangan Tuhan yang Yesus yang pertama sampai yang nanti kembali dia datang itu berarti kita harus isi dengan kesetiaan kepada Tuhan. Ya, hidup dalam kekudusan, kemudian hidup dalam pengharapan dan melakukan apa yang
telah difirmankan bagi kita. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga itu akan dibacakan oleh Berkat Samosir. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Berkaitan dengan itu, bagaimana jalan Kristus Kristen menjelaskan keselamatan, tujuan hidup manusia, dan kehidupan kekal? Ya, jadi kalau berbicara tentang keselamatan ada banyak pendapat. Ya, tetapi menurut saya bahwa keselamatan itu anugerah Allah, bukan hasil manusia. Sekalipun ada beberapa teori yang menganggap bahwa ada peran manusia dan ada peran Allah. Tetapi bagi saya, keselamatan itu murni anugerah daripada Allah. Ya, melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Jadi Allah telah mendamaikan kita melalui kematian Kristus di kayu salib. Karena kematian Kristus itu menggantikan kita. Yang seharusnya kita dihukum, maka Yesus sudah mengambil alih. Sehingga sama sekali tidak ada peran daripada manusia. Karena dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dari unsur manusia tidak ada sedikit pun. Jadi murni anugerah daripada Allah. Nah, bagaimana kita menerima keselamatan itu? Ya melalui iman kepada Kristus. Ya. Sebagai respon kita itu, kita meresponi akan anugerah yang sudah diberikan Allah dengan iman kepada Kristus. Kemudian kita wujudkan dalam pertobatan dan hidup baru. Jadi itu berbicara tentang keselamatan. Kemudian bagaimana tentang tujuan hidup manusia? Tujuan Allah menciptakan manusia yaitu hanya satu, yaitu supaya umat ciptaannya itu memuliakan Allah. Ya. Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Artinya bahwa seluruh aspek hidup kita harus diarahkan kepada Tuhan. Misalnya saja saat kita belajar juga hendaknya kita tujuannya memuliakan Allah. Jadi semua aspek dan semua hal yang kita kerjakan hendaknya itu mengarah untuk memuliakan Allah. Tetapi yang kedua, tujuan hidup manusia itu hendaknya kita berelasi dengan Allah. Ya. Berelasi dengan Allah tujuannya adalah mengenal Allah, kemudian mengasihinya, dan juga bersekutu dengan Allah. Karena setelah kita didamaikan, setelah kita dibenarkan Allah, maka hendaknya tujuan daripada hidup kita adalah mengenal Allah, mengasihinya, dan terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, bagaimana memahami tentang kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu sudah dimulai dari saat ini. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan nanti akan disempurnakan kelak ketika Kristus datang kembali. Jadi bukan hanya setelah kita mengalami kematian. Sejak sekarang ini, maka kita sudah harus memikirkan tentang kehidupan yang kekal. Bagaimana caranya hidup dalam persekutuan dengan Allah. Ya. Kemudian kehidupan yang kekal ini berbicara tentang janji Yesus misalnya dalam Yohanes pasal 14. Bahwa nanti kita akan bersama-sama dengan Allah di surga. Ya. Hidup bersama-sama dengan Allah berarti nanti hidup tanpa dosa, hidup tanpa penderitaan, dan tidak lagi mengalami kematian. Baik Bapak, atas jawaban yang Bapak berikan, saya mengucapkan terima kasih karena ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semakin mengerti akan arti agama dan keselamatan kita semua. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan hari ini. Untuk menutup sesi wawancara kita pada hari ini, saya minta persediaan kalian untuk kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak, mari kita bersatu dalam doa. Pertama, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang sudah menyertai kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semoga berjalan dengan lancar seperti jalan tembakmu Tuhan. Berkati kami akan melanjutkan aktivitas dan terkhususnya Bapak Pendeta yang akan melanjutkan aktivitas. Kiranya semua Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaannya pada hari ini. Izin untuk mengambil dokumentasi Bapak. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati.